kami dan ampuni kami Tuhan. Kalau memang kami ada kesalahan terhadap keluarga besar kami Tuhan. Kami percaya sebentar kami akan memuji, menyembah Engkau Bapa. Juga kami akan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan, berilah Tuhan dengan firman ini satu jawaban bagi kami ya Bapak. Dan kami, ampuni kami. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini. Selalu Engkau beri kami bangun. Terima kasih ya Bapak. Urapi semua yang hadir pada pagi hari ini. Ya, Yesus. Juga melalui Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan memimpin ibadah ini. Tuhan beri kekuatan Pendeta John Sarbunan yang tak putus-putusnya membimbing kita melalui firman-Mu. Juga mulai dari pagi, siang, malam. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapak pada hari ini. Dan kami mengucap syukur dan sebentar kami siap untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Joyce Putirai. Tuhan memberkati, sudah menaikkan doa yang sangat indah ya dari Surabaya. Oke, selanjutnya kembali kepada Ibu Atanasya, dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor. Oke. Shalom, selamat pagi. Ya, shalom. Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita percaya pagi yang indah ini kita hadir pada ibadah Zoom, ya semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, semua karena anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tetap setia dan sayang sama kita semua. Dan kita percaya pada pagi hari ini semua yang datang sudah diurapi, dijamah hati kita sama Tuhan, sehingga kita dapat berkonsentrasi untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Dan sambil menunggu teman-teman kita yang lain, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja CLCC online via Zoom, Sabtu, tanggal 24 dari Sidoarjo, kedua host yang akan dipimpin oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo, 3 worship leader akan dipimpin oleh Bapak Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, keempat bicara oleh Bapak Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, kelima doa perpetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Febri Asari dari Surabaya, 6 pengumuman oleh Ibu Atanasya Puja Sutiasti dari Sidoarjo, 7 doa berkat oleh Bapak Pastor John Sarbunan dari Kediri, 8 selesai. Demikian susunan acara ibadah di gereja sesi online via Zoom, dan waktu selanjutnya saya berikan pada host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto, dipersilakan. Iya, haleluya. Terima kasih buat Atanasya Puja Sutiasti. Waktu kesempatan yang diberikan pada saya pada pagi hari ini, dan saya ucapkan shalom. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mencaci ya pagi hari ini kita boleh kembali sama-sama untuk datang beribadah pada Tuhan. Kita percaya pujian yang tadi dinyanyikan oleh hambanya Insinyur Niko, kita harus tetap percaya bahwa tangan Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tetap setia menjaga, melindungi kita. Bahkan lebih dari itu Tuhan pasti akan memberkati kita asalkan kita tetap setia. Amin, Bapak Ibu. Kita percaya mujizat-mujizatnya yang lainnya akan mengikuti kita asalkan kita terus mencari kerajaan Allah dan sebuah kebenaran atas kehidupan kita terlebih dahulu. Bagi kita yang orang-orang percaya yang percaya akan kuasa mujizatnya, bahkan yang sudah menerima kuasa mujizatnya, kita bisa melambaikan tangan dan kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Biar sungguh baik, sangat baik, teramat baik atas kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Setiap hari selalu baru berkatnya dicurahkan atas kehidupan kita. Kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, itu adalah berkat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Mari pagi hari ini dengan segenap hati, yuk kita sama-sama kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Dialah Tuhan Allah yang kita layak kita puji dan kita sembah. Yang akan dipimpin oleh hambanya Pastor John Sarbunan MA. Waktu kesempatan saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto. Baiklah Bapak Ibu semua, kita akan siapkan hati kita ya untuk kita akan memuji Tuhan di pagi hari ini.
Haleluya. Kita mau masuk hadirat Tuhan ya, saudara-saudara sekalian. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu ku dapat keangkuhan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu kekudusan. Hadapan
Yesus. Ku sembah sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Menyembah keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah Yesus. Bukan suara kita sembah. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Biar di pagi hari ini kami boleh membawa syukur kami, kerinduan kami ya Tuhan, berdiam dalam hadirat-Mu. Yes. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu ya Tuhan, Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, Tuh Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. mari berikan tepuk tangan dan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bawa syukur kami ya Tuhan, sembah kami. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah ya Tuhan, Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau
aku menyembahmu, Yesus. Bawaku erat di hadiratmu. Oh hati kami, hatiku persembahkan bagimu. Jiwa kami ya Tuhan, jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hati kami, hatiku persembahkan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Ya benar ya Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Kami angkat kedua tangan kami. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku. Kami bawa hati kami ya Tuhan, hanya Engkau yang ada dalam hidup kami. Amin. Selamanya kami akan memuji-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu. Yes. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Mari jemaat saja. Ku membawa hatiku. Amin. Ini hati kami ya Tuhan, ini hidup kami. Amin. Tuhan Yesusku yang terindah,
sampai selama-lamanya ya Tuhan. Biarlah hidup kami selalu memuji-Mu, selalu menyembah-Mu ya Tuhan. Yesus, namamu. Amin, amin ya. Haleluya, praise God. Bapak Ibu, mari kita siapkan kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, praise the Lord. Kita akan satu hati ya di dalam doa di pagi hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Atanasia dari Kota Sidoarjo. Dipersilakan nanti setelah firman Tuhan akan dinaikkan oleh Ibu Pang-Pang Lai ya. Oke, silakan Bu Atanasia, doa dulu sebelum firman disampaikan. Terima kasih Pastor. Oke. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Bapa. Pagi hari ini kami dapat kembali mengikuti ibadah Tuhan. Engkau telah mengurapi kami semua ya Tuhan, dan kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu Tuhan. Urapilah Bapak Pastor John yang akan membawakan firman ini Tuhan. Apa yang keluar dari bibir mulutnya benar-benar daripada-Mu dan membukakan rahasia-rahasia yang ada dalam firman-Mu Tuhan. Dan untuk kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami konsentrasi Tuhan, hanya tertuju pada-Mu Tuhan. Oh haleluya, tidak memikir apapun Tuhan, tetapi kami tetap berlutut dan menyembah Engkau dan akan mendengarkan firman-Mu dan akan melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Amin. Sehingga kami mau mendengar, duduk diam, dan kami akan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyembah, haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo untuk doa yang sangat indah ya pagi ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Ibu Atanasia, dan selamat pagi Bu Dewi dan teman-teman semua yang sudah hadir ya di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan ada yang tahu pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 313. Iya, benar sekali Ibu Joyce Putirai. Kita pagi ini sudah tiba di serial yang ke-313 ya. Wow, luar biasa ya, tanpa terasa Bapak Ibu. Ya, Tuhan bawa kita berjalan ya bersama dengan Tuhan, semakin hari semakin jauh, semakin indah ya. Karena banyak hal yang kita pelajari ya, saudara-saudara, yang kita lihat, yang kita dengar, dan kita benar-benar menikmatinya. Amin. Oke, mari Bapak Ibu kita akan sama-sama lihat firman Tuhan di pagi hari ini, sebuah renungan yang tentunya menuntun langkah kita ya untuk makin hari makin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke, praise the Lord. Haleluya. Nah, ini di depan ini ada tulisan teks ya, jadi dia muncul seperti yang saya katakan. Oke, Bapak Ibu, saya berharap semua bisa melihat firman Tuhan di depan layar monitor ya. Haleluya, praise the Lord. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat sama-sama firman Tuhan di pagi hari ini. Ya. Oke, saudara-saudara, dalam serial yang ke-313, kita akan melihat sebuah tema pagi hari ini yang diangkat adalah mahkota abadi dalam keadilan Allah atas ketidakadilan dunia. Ya. Perhatikan baik, ini tema yang sangat menarik ya. Ini mungkin saudara jarang dengar tema ini ya. Bahkan mungkin tidak pernah dengar tema ini. Saudaraku ya, perhatikan. Mahkota abadi dalam keadilan Allah atas ketidakadilan dunia. Ya, ada yang adil, siapa yang adil? Allah yang adil. Siapa yang tidak adil? Dunia tidak adil ya. Dunia itu tempat siapa? Manusia, ya. Sorga tempat siapa? Tempat Allah kita. Jadi Allah kita itu adil, tapi dunia itu tidak adil, saudaraku, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita akan lihat pagi ini, kita akan coba renungkan tema yang sangat indah sekali. Mahkota abadi dalam keadilan Allah atas
ketidakadilan dunia. Ya, bukan di bawah, tapi atas, ya. Atas ketidakadilan dunia. Oke, kita akan tanya sama-sama dulu di pagi hari ini. Apakah benar ada mahkota abadi dalam keadilan Allah atas ketidakadilan dunia? Ada. Pasti ada, ya. Lalu bagaimana kalau ternyata, saudaraku, tidak ada keadilan Allah atas ketidakadilan dunia? Apakah ada mahkota abadi di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya tidak ada, ya. Saudara, selamanya itu Allah tetap adil, ya, dari dulu kemarin, hari ini dan sampai selamanya Allah itu adil, ya. Yang tidak adil siapa? Manusia. Ya Pak ya? Ya, manusia kadang-kadang tidak adil. Nah, manusia yang diam di dalam dunia ini, saudara. Ini satu tema yang membuat saya benar-benar merenungkan sepanjang malam, ya. Sampai Bapak Ibu sekalian, tadi pun saya hampir nggak bisa tidur, ya. Tidur pun itu orang bilang tidur ayam aja, saudara, ya. Tidak seperti tidur pulas, tidak. Saya renungkan ayat ini, saudara, ya. Keadilan Allah atas ketidakadilan. Begini Bapak Ibu. Jadi contoh, ya, contoh. Orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan, ya, balasan yang baik. Itu adil, ya, saudaraku. Orang yang belajar dengan baik, dia akan lebih memahami, lebih mengerti ketimbang orang yang tidak belajar dengan baik. Itu keadilan. Amin, ya. Dan orang yang belajar dengan baik, seorang murid, dia sudah bisa dipastikan naik ke tingkat, ke kelas yang lebih tinggi lagi. Itu namanya keadilan Allah. Tapi kalau orang tidak belajar dengan baik, dia tidak akan naik kelas, tidak akan naik tingkat, ya, tidak akan lulus, ngendok aja di situ. Itu keadilan Allah, Bapak Ibu. Ya. Nah, orang yang rajin pasti sukses, pasti berhasil. Itu keadilan Allah. Amin ya, saudaraku. Nah, saudara, orang yang berdoa dengan tekun dan ternyata Tuhan mendengarkan setiap pergumulanmu, setiap tetesan air matamu, setiap curahan hatimu. Tuhan mendengarkan semua seruan doamu. Di tengah engkau mengalami pergumulan, kesesakan, ternyata Allah mendengar doamu dan Dia menjawab doamu dan Dia memberi pertolongan bagimu. Itu namanya keadilan Allah. Amin, saudaraku, ya. Haleluya. Maka ada sebuah istilah, banyak doa, banyak berkat. Itu keadilan Allah, ya. Sedikit doa, sedikit berkat. Itu juga keadilan Allah. Ya, tidak berdoa, tidak ada berkat. Itu keadilan Allah, saudaraku. Banyak doa, banyak pertolongan Tuhan. Sedikit doa, sedikit pertolongan Tuhan. Tidak berdoa, ya tidak ada pertolongan Tuhan. Itu juga keadilan Allah. Amin ya. Memang Allah kita penuh dengan kasih dan sayang. Penuh belas kasihan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu. Dia punya satu sifat yang tidak bisa dihilangkan dari hidupnya. Yaitu Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur, melihat setiap perjuanganmu, melihat setiap kesetiaanmu, ketekunanmu. Di dalam engkau setia mengiring Tuhan, engkau setia mengikut Tuhan, pagi-pagi engkau sudah bangun datang sujud menyembah Tuhan. Ya, siang pun engkau hadir, Tuhan pun tidak tidur lihat setiap perjuanganmu. Ya, malam pun engkau ikut. Ya, Bapak Ibu. Maka jangan heran kalau nanti Bapak Ibu ada keajaiban Tuhan, ada kejutan-kejutan Tuhan, surprise. Nah, itu namanya keadilan Tuhan. Amin. Ya. Orang yang bekerja dia akan mendapatkan hasilnya. Ya. Orang yang menabur dia pasti menuai. Amin Bapak Ibu. Orang menabur banyak dia menuai banyak. Itu adil Bapak Ibu. Ya. Orang menabur sedikit dia menuai sedikit juga. Orang tidak menabur, ya tidak menuai juga. Itu adil Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu adil, saudaraku. Jadi saya sangat yakin tidak ada perjuangan
tidak ada pengorbanan, tidak ada kesetiaan yang mengkhianati hasilnya. Ya, manusia mungkin berlaku tidak adil bagimu, tapi Tuhan itu selalu adil. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu dia sebabnya kita senang sekali tema ini, saudaraku. Mahkota abadi dalam keadilan Allah atas ketidakadilan dunia. Kalau engkau merasa seolah-olah engkau diperlakukan tidak baik, engkau mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, ya, orang berkata dunia ini kejam, saudaraku. Namun engkau tetap setia kepada Tuhan, engkau tetap gandoli Gusti Yesus. Orang tidak setia, engkau tetap setia. Orang tidak tekun, engkau tetap tekun. Orang tidak taat, engkau tetap taat. Orang tidak giat, engkau tetap giat. Maka Bapak Ibu, Tuhan tidak tidur. Gusti ora sare, Tuhan lihat setiap pergumulanmu. Tuhan lihat setiap kesesakan penderitaanmu. Dan pada waktunya, engkau lihat sesuatu yang ajaib akan terjadi. Itu yang namanya keadilan Allah. Ya. Dan kalau nanti engkau lihat anak cucu keturunanmu semua diberkati Tuhan, semua jadi orang-orang sukses Bapak Ibu karena kesetiaanmu kepada Tuhan, pengorbananmu kepada Tuhan, ketaatanmu kepada Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian, engkau sudah tahu jawabannya, saudaraku. Jawabannya adalah keadilan Allah atas ketidakadilan. Engkau hari ini lihat orang itu kok senang, dia kok hidupnya enak, padahal dia bukan orang percaya Yesus, padahal dia tidak tetap beribadah, dia tidak berlaku adil, dia tidak berbuat baik, dia berbuat jahat, kok hidupnya enak, kok hidupnya kok aman-aman, gak ada masalah. Tenang aja Bapak Ibu. Sementara engkau tetap setia ikut Tuhan, banyak masalah, banyak persoalan, banyak pergumulan. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan sedang menguji kita di sini. Apakah engkau mau tetap setia? Apakah engkau mau tetap taat? Apakah engkau mau tetap bertekun atau tidak? Nah, ketika engkau memilih untuk tetap setia, tetap beribadah, tetap giat melayani. Wow, jangan heran Bapak Ibu sekalian, suatu saat orang-orang yang dulu melihat pengorbananmu, ketaatanmu, kesetiaanmu, perjuanganmu, mereka akan bilang begini, gak nyangka ya, ternyata kok kamu bisa melewati semua dengan baik. Ternyata kamu bisa mengalami keajaiban Tuhan. Gak nyangka ternyata kamu hari ini paling bahagia. Kamu paling beruntung dari hidupku. Dulu aku pikir kamu itu sudah gak punya harapan lagi. Dulu aku pikir kamu gak mungkin bisa sembuh lagi. Ternyata hari ini kamu hidup malah tambah sehat. Nah itu Bapak Ibu, itu yang namanya keadilan Allah. Amin Bapak Ibu ya. Saudara dengarkan kan kesaksian saya. Berkali-kali Tuhan menolong saya, menyembuhkan saya suatu. Tanpa operasi suatu. Itu yang namanya keadilan Allah. Makanya kalau engkau ikut Tuhan Bapak Ibu, manusia mungkin tidak lihat kesetiaanmu, tidak hitung pengorbananmu. Tapi Tuhan itu hitung Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan melakukan keajaiban di luar apa yang engkau ketahui, apa yang engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau bayangkan. Itu yang namanya keadilan Allah. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak saudara siap terima mujizat pagi ini? Lambaikan tangan. Bilang saya siap terima mujizat pagi ini. Amin ya. Dere Gusti ora rugi nyatane. Dere Gusti soyo ayem atine. Sanyatane wahe. Uripku munda berkahe. Amin Bapak Ibu. Ya ikut Yesus itu gak rugi saudaraku. Yang rugi itu adalah ketika mereka tidak ikut Yesus. Itu rugi sekali. Pada waktu dia susah, siapa yang menghibur dia? Pada waktu dia lemah, siapa yang menguatkan dia? Pada waktu dia dalam kesesakan, dia butuh pertolongan, cari kemana-mana gak ada pertolongan, siapa yang mau tolong dia? Yesuslah satu-satunya jawaban. Amin ya. Ikut Yesus dengan sepenuh hati. Jangan menggerutu, jangan mengeluh, jangan sambat, melo. Ikut aja. Ya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, ya, tetap giat ikut Tuhan. Karena akan datang waktunya
yang tidak pernah kau bayangkan, tidak pernah kau duga. Kau lihat keajaiban Tuhan terjadi. Tahu-tahu kau pergi ke dokter, dokter lihat, ibu, engkau sudah sembuh. Gak usah lagi operasi, gak usah lagi datang ke sini. Engkau sudah sembuh. Itu yang namanya keadilan Allah. Amin. Ya. Tahu-tahu ada telepon. Engkau dengar berita baik, ya, bahwa anakmu dipromosikan, anakmu dapat kedudukan, anakmu sukses. Itu namanya keadilan Allah. Ya. Jadi ikut Tuhan gak sia-sia, Bapak Ibu. Ikut Tuhan gak rugi. Yang rugi kalau mereka tidak ikut Tuhan. Atau kalau mereka ikut juga tapi ikutnya setengah-setengah, ya. Eman, sayang, ikut setengah-setengah juga rugi. Habiskan waktu, habiskan energi. Kenapa? Karena dia nggak sepenuh hati, nggak dapat apa-apa, saudara. Bisa berdoa pagi ini, kita mengerti, kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Karena apa? Kita ini cinta Tuhan, kita rindu Tuhan, kita haus dan lapar akan pribadi Tuhan. Kita ingin mendekat dengan Dia. Amin, Bapak Ibu. Kita ingin merasakan kasih anugerahnya. Ya, suami tidak bisa menolong. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang menolong hidupku. Istri tidak bisa menolong. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang menolong hidupku. Anak menantu mertua besan tidak bisa menolong. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang menolong hidupku. Majikan, bos, pimpinan tidak bisa menolong. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang bisa menolong hidupku. Anak menantu atau saudara sekandung sepupu, orang-orang terdekat tidak bisa menolong. Tuhan Yesus yang menolongmu. Bahkan dokter yang dianggap paling pintar, paling hebat dan terkenal, ternyata nggak bisa menolong menyembuhkan penyakitmu. Yesuslah yang bisa menolong engkau dan saya. Yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kita akan lihat ya. Oh, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita lihat dulu nats Alkitab kita di pagi ini. Pak Lukas akan memperdengarkan ayat firman buat kita semua. Haleluya. Mike bisa dibuka Pak Lukas? Ya, nats Alkitab terambil dari Mazmur 103 ayat 6. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Amin. Amin. Tuhan menjalankan apa, saudara? Yang Tuhan jalankan? Keadilan. Sementara orang lain memperlakukan engkau tidak adil, Tuhan menjalankan keadilan. Amin. Dan hukum bagi siapa? Bagi segala orang yang diperas. Jadi orang yang diperas itu tidak enak, Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu adil, ya. Orang diperas, waktunya dia akan lihat pembelaan Tuhan, tidak akan lagi diperas, ya. Dia akan hidupnya tenang, hidupnya damai, hidupnya bahagia. Amin. Siapa yang menjalankan ini? Tuhan yang menjalankan keadilan. Ya, saudaraku. Jadi keadilan itu tetap berjalan sampai hari ini. Jadi engkau lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Kau setia kepada Tuhan, Tuhan juga setia kepadamu. Kau taat kepada Tuhan, kau lihat berkat, pertolongan, mujizat. Itu namanya keadilan. Amin. Jadi keadilan gak pasif. Keadilan itu bergerak, saudaraku. Keadilan itu aktif, Bapak Ibu. Selama engkau dan saya melakukan bagianmu untuk menyenangkan Tuhan, Tuhan akan melakukan bagiannya untuk menyenangkan engkau. Katakan amin. Itu keadilan, ya. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu? Oke, kita lihat ya. Bagian penting ini. Haleluya. Mahkota abadi dalam keadilan Allah atas ketidakadilan, ya, atas ketidakadilan dunia dan hukum bagi segala orang yang diperas. Orang yang diperas itu adalah orang yang tidak mengalami keadilan, Bapak Ibu. Ya, ketidakadilan, saudaraku. Orang diperas tenaganya, ya, diperas waktunya, diperas, saudaraku, ya, energinya. Tapi tidak dibayar sesuai, Bapak Ibu. Nah, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menjalankan keadilan. Jadi jangan takut, Bapak Ibu, ya. Saudara tetap percaya bahwa Tuhan tidak tidur. Tuhan itu melihat setiap perjuanganmu dan perjuanganku, ya. Amin.
Oke, Bapak Ibu, dan hal ini dapat kita pelajari, saudara-saudara sekalian. Kita dapat lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ya, kemarin pagi kita baru menyelesaikan Yakobus pasal 4, dan tadi malam kita sudah masuk di Yakobus pasal 5, kita sudah bahas ayat 1 sampai ayat 3. Nah, pagi ini kita akan bahas ayat 4 sampai ayat 6. Ya, oke. Kirimkan yang tadi malam ya Pak John. Kenapa? Tolong Oke, kirimkan yang baik, tadi malam Pak John. baik. Ya, terima kasih. 212. Oke, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan ya. Nanti kita lihat saudara-saudaraku, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ya. Kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran. Amin ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Ya, ini penting, mengerti dulu suatu. Kenapa? Karena di luar sana banyak sekali orang percaya, umat Tuhan tidak mengerti. Saudara tanya kepada saya, apakah dia Kristen? Iya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Iya, dia di gereja. Apakah dia juga melayani? Oh, dia juga melayani. Tapi sayang 1000 sayang, masih banyak dari mereka tidak mengerti. Tidak mengerti apa, saku? Tidak mengerti mahkota abadi dalam keadilan Allah atas ketidakadilan dunia. Nah, dunia melakukan yang tidak adil bagimu, Tuhan akan melakukan keadilan atasmu. Ya, saudara, membuat engkau susah, engkau sedih, engkau tertekan, engkau menangis. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan engkau tetap sedih, menangis begitu lama. Akan datang waktunya. Tuhan hapuskan air matamu. Katakan amin. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Suatu kita akan bisa melihat ya, mengerti tentang mahkota abadi dalam keadilan Allah atas ketidakadilan. Caranya adalah demikian ya. Kita lihat ini saudara-saudaraku. Jangan begitu Pak John. Kita lihat ya, ini dia. Oke, agar dapat keadilan Allah atas ketidakadilan dunia, maka tugas kita, saudaraku, ada tugas yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Ya, bilang tugas kita. Kita itu artinya jamak ya. Itu adalah saya, itu adalah engkau, ya. Saudara dan saya, kita. Ada tugas yang Tuhan berikan, ya, saudara-saudaraku. Ya, ada tugas kita adalah berpegang pada 3J ya saudaraku. Nanti kita lihat 3J itu apa saudara ya. Oke, berpegang pada 3J. Oke. Apakah J ini John? Apakah J ini Joyce ya? Atau J ini James ya? Atau J ini Jesus ya? Kita lihat 3J. Mari kita lihat ya. J yang pertama saudaraku, yaitu jangan takut. Amin. Ada yang takut di sini? Tuhan berkata jangan takut. Kenapa, saudaraku? Sebab jeritanmu telah didengar oleh Tuhan yang adil. Ya, jeritan itu cry. Ya, seruanmu, tangisanmu cry. Bapak Ibu, kita lihat ya di dalam Yakobus 5 ayat yang keempat. Yakobus 5 ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Amin. Nah, lihat ada orang bekerja di ladang ya. Dia begitu giat mengerjakan sawah ladang ya, dia menyabit Bapak Ibu, tapi upahnya ini ditahan Bapak Ibu. Upahnya ditahan. Maka di sini Tuhan berkata, jangan takut. Sebab jeritanmu telah didengar oleh Tuhan yang adil. Jadi waktu dikatakan sesungguhnya telah terdengar teriakan besar. Jeritanmu, engkau meraung, engkau menangis, Tuhan, kenapa kok? Ini aku kok sudah bekerja, kenapa aku tidak dibayar, Bapak Ibu? Ya, jangan takut. Kalau Tuhan bilang jangan takut, itu artinya apa? Tuhan memberikan sebuah jaminan. Katakan jaminan. Amin ya. Itu dia Bapak Ibu.
Di Alkitab kita ini ada tertulis kata jangan takut itu sebanyak 366 kali. Jangan takut. Hari ini engkau dengar Tuhan bilang jangan takut. Engkau menghadapi persoalan, engkau tidak takut. Besok ketika engkau hadapi persoalan, engkau ingat lagi Tuhan katakan jangan takut. Besoknya lagi engkau hadapi persoalan, Tuhan katakan jangan takut. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. 366 hari Tuhan katakan jangan takut. Amin ya Bapak Ibu. Itu dia. Ya, kenapa? Karena Tuhan tahu seringkali engkau dan saya ini suka takut. Nanti besok makan apa? Ini belum dibayar, ya. Kok ini belum dikasih? Aku punya bayaran, aku punya upah belum dikasih, ya. Gaji belum dikasih. Tuhan katakan jangan takut. Karena apa? Tuhan yang pelihara engkau dan saya. Katakan amin, ya. Ini dia. Yang pertama ya, ini dia. Oke, J yang pertama jangan takut. Nah, mari kita lihat saudaraku, mahkota abadi dalam keadilan Allah atas ketidakadilan. Kita lihat ya. Saudaraku, ini dia. Ada J yang kedua. Ya, setelah jangan takut, jangan iri. Ya. Jangan iri. Kenapa? Karena Tuhan menghakimi para penindas. Ya, menghakimi dalam bahasa Inggris judge, ya. Oke, kita lihat Yakobus 5 ayat yang kelima. Ya, silakan Pak Lukas. Yakobus 5 ayat kelima. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Amin. Nah, ini sebuah teguran Tuhan, sebuah peringatan Tuhan kepada orang-orang yang melakukan ketidakadilan, ya. Mereka adalah penindas ini. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Dia menikmati foya-foya di bumi, sementara orang-orang yang bekerja, dia tidak membayar, ya, dia tidak memberikan upah kepada mereka. Dia tidak memperhatikan mereka. Nah, ini Tuhan memberikan sebuah peringatan ya kepada orang yang demikian. Nah, hari ini saudaraku, orang yang demikian yang merasa diperlakukan tidak adil, saudaraku, nah dia menjerit kepada Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan, dia lapor kepada Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu tidak tidur, Bapak Ibu. Tuhan melihat setiap perjuangan yang engkau dan saya lakukan. Ada di antara kita, di antara saudara yang mengalami keadaan demikian? Haleluya. Ya, tenang aja Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak adil itu salah satu penghambat doa mereka. Doa mereka tidak didengar oleh Tuhan. Sebaliknya orang-orang yang diperlakukan tidak adil, yang jadi korban ketidakadilan itu, doa mereka itu paling mujarab. Ya, karena di saat mereka mengalami tekanan, kesesakan itu Tuhan mendengar doa mereka. Sementara mereka sebagai penindas yang berlaku tidak adil ini, Tuhan tidak dengar doa mereka. Ya, nah itulah sebabnya Tuhan selalu memberikan peringatan-peringatan itu kepada mereka. Oke, baik kita lanjut ya. Sudah dicatat tadi poinnya? Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Oke, sudah ya. Oke, setelah jangan iri, karena Tuhan menghakimi para penindas. Ya. Jadi ini hakim yang adil, hakim yang agung Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Nah, biasanya orang-orang yang berlaku tidak adil ya, mereka sebagai penindas ini, mereka itu hidupnya tidak tenang. Dan mereka itu tidak langgeng, Bapak Ibu. Ya, mereka itu seperti sekam yang ditiup angin, Bapak Ibu. Tiba-tiba langsung hilang. Hilang itu, dia pergi selamanya. Ya, itu dia, Bapak Ibu. Oke. Nah, mari kita lihat ya, yang ketiga. Kita berpegang pada J yang ketiga, ini tugas kita selaku, ya. Mahkota abadi dalam keadilan Allah atas ketidakadilan dunia. Maka kita berpegang pada J yang ketiga, yaitu jangan diam, ya. Jangan diam. Kenapa? Sebab kebenaran akan dibela oleh kuasa ilahi, ya, dibela. Stand, Bapak Ibu. Stand itu berdiri. Tuhan berdiri sebagai pembela bagi saudara dan saya. Ya, oke. Mari kita lihat Yakobus pasal 5 ayat 6. Yakobus 5 ayat 6. Kamu telah
menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Amin. Ya, itu dia ya. Kamu telah menghukum. Ini siapa? Orang yang berlaku tidak adil ini. Ya, orang yang semena-mena. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh. Membunuh siapa? Orang, bahkan orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Ya, Bapak Ibu. Jadi perhatikan, yang ketiga ini saudaraku, tugas kita adalah jangan diam. Nah, jangan diam itu artinya gini. Ketika engkau mengalami kesesakan, engkau mengalami tekanan, himpitan, mengalami persoalan beban berat yang menindih hidupmu, engkau merasa seolah-olah ini sebuah tekanan, ya. Maka tugas kita adalah yang ketiga, jangan diam. Jangan diam itu artinya apa? Engkau berusaha untuk lakukan sesuatu. Apa itu? Datang kepada Tuhan. Engkau cari Tuhan dulu. Di pagi-pagi engkau cari wajah Tuhan. Nanti ada ibadah siang, engkau juga datang mencari Tuhan, ya. Apalagi saudaraku, di waktu malam, engkau juga datang mencari Tuhan. Itu namanya tidak diam. Tapi kalau engkau diam, engkau bilang, ya memang ini nasibku, ya ini memang takdirku, nasib memanglah begini. Oh tidak, saudaraku. Tuhan tidak menetapkan engkau dan saya mengalami nasib buruk. Cuma kadang-kadang banyak orang percaya tidak mengerti, ya, tidak mengerti caranya untuk dia bisa mengalami pertolongan Tuhan. Nah, hari ini kalau kita mau melihat keadilan Allah atas ketidakadilan, maka kita jangan diam, ya. Artinya gini, saudara datang kepada Tuhan, saudara berdoa kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, engkau datang kepada Tuhan, engkau berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, ya. Seperti yang kita lakukan di dalam ibadah-ibadah. Biasanya itu terutama dalam ibadah doa mujizat itu, ya. Saudara, kita berdoa untuk dengan saudara-saudara seiman, rekan sekerja, ya, dengan partner doa, rekan doa. Lalu yang ketiga, engkau berdoa kepada orang-orang yang engkau kasihi. Apakah suamimu, apakah istrimu, apakah anakmu, apakah menantumu atau cucumu, engkau doakan mereka. Itu namanya tidak diam, suatu. Bahkan orang yang telah membuat engkau terpuruk, engkau tertindas, orang yang menekan kehidupanmu, orang yang membuat engkau dalam keadaan mengalami, ya, keadaan-keadaan buruk, engkau terluka, doakan orang itu. Membuat hatimu sakit, membuat hatimu tertusuk, membuat hatimu dalam keadaan luka, doakan orang itu. Itu namanya jangan diam, ya. Kalau saudara diam, bagaimana Tuhan bisa memberi engkau pertolongan? Jadi memang ada waktunya kita berdiam diri, tapi ada waktunya kita harus lakukan sesuatu, ya. Nah, itu dia, cari Tuhan dulu. Saudara, itu satu ilustrasi rusa pagi-pagi sebelum dia didekati, dihampiri oleh pemangsa predator itu. Pagi-pagi yang ada di benak rusa, di dalam pikirannya, dia ingin cari sungai yang berair, ya. Dan ketika dia lari ke sana, dia nyemplungkan diri ke dalam sungai itu, maka dia benamkan dirinya, saudaraku, ya. Semua tubuhnya ditenggelamkan, kecuali cuma kepalanya saja, lalu hidungnya untuk dia bisa bernafas, ya, saudara, menghirup udara. Jadi ketika dia nyemplung dirinya ke dalam air sungai itu, Bapak Ibu, itu bau badan rusa tidak bisa terdeteksi oleh sang predator, ya. Tapi kalau rusa ini pagi-pagi dia terlambat mencari sungai yang berair, dia langsung udah diterkam, dia mati, ya. Dia mati mengenaskan di mulut sang predator. Apakah itu singa, apakah macan tutul, ya, atau binatang buas yang lain. Nah, rusa ini gambaran kita sekalian. Sementara sungai yang berair itu gambaran dari hadirat Roh Kudus. Di dalam ibadah-ibadah kita mencari Tuhan, ya. Kita tenggelam lebih dalam sungai rohnya. Kita aman, Bapak Ibu. Segala serangan roh jahat, santet, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi, ilmu nujum, ilmu gendam tidak akan mempan. Kenapa? Karena kita sudah masuk dulu dalam hadirat Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Nah, itu dia, saudaraku. Makanya pagi-pagi kita datang cari Tuhan dulu, ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita cari Tuhan pagi,
Oh, kita juga cari Tuhan waktu siang, seperti Daniel berdoa 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam, saudaraku. Sehingga waktu dia dibuang ke gua singa, dia aman. Singa nggak sampai menerkam, memakan Daniel. Kenapa? Karena kehidupan doanya dengan Tuhan begitu kuat. Ya, begitu juga dengan 3 temannya dibuang ke dapur api. Tapi waktu dibuang 3 orang, ternyata ada 1 orang yang menemani mereka. Siapa dia? Itulah Tuhan Yesus Kristus Immanuel. Ya, jadi Tuhan menyertai kita semua ketika kita dalam keadaan bahaya. Amin ya. Makanya tadi saya katakan kita ikut Tuhan itu nggak rugi, saudaraku ya. Yang rugi itu adalah ketika mereka tidak ikut Tuhan. Atau kalau mereka ikut Tuhan juga, tapi tidak ikut dengan sepenuh hati. Ya, eman, saudaraku. Ya, dia rugi, saudaraku. Dia kehilangan sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Amin ya. Oke, nah Bapak Ibu, kita ibadah siang itu karena dulu ada satu pergumulan dari sahabat kita, ketika dia dalam masalah beban berat, keluarganya susah sekali, ya. Saudaraku, keluarganya susah sekali. Mereka telepon dia nggak bisa dihubungi, saudaraku. Sehingga ada pikiran yang angan-angan ini yang paling terjelek. Ini jangan-jangan dia sudah diculik orang, dibawa ke hutan, lalu di hutan, dan dia dibunuh, setelah dibunuh, dibuang ke dalam jurang. Sempat keluarganya berpikir seperti itu. Nah, disitulah kita mulai bersama-sama kumpul kita berdoa. Ya, waktu itu saya ingat ada Pak Lukas juga, ya, Pak Lukas ikut berdoa sampai Pak Lukas benar-benar dengan sepenuh hati, dengan hancur hati berdoa. Dan ternyata gak pakai lama, Tuhan dengar doa kita, saudara. Ya, orang yang tadinya dianggap ini pergi, kok nggak ada kabarnya, tahu-tahu dapat berita bahwa ternyata dia sudah diketemukan. Ya Bapak Ibu, nah sejak itulah kita ibadah mujizat siang itu ada. Ya, nah saya yakin dalam ibadah-ibadah mujizat ini banyak kali kita alami mujizat. Ya, jangan jauh-jauh deh, jangan orang lain dulu. Saya alami itu Bapak Ibu, alami namanya mujizat. Kita alami Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu, ayo, ya. Jangan abaikan, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Ayo Bapak Ibu. Nah, Ibu Tisha juga ikut beberapa kali ya, dan puji Tuhan. Saya yakin mujizat sudah terjadi untuk Ibu ya. Jadi tidak perlu dioperasi lagi. Tuhan sendiri yang sudah operasi. Amin ya. Asal terus perkatakan iman, aku sehat, aku sembuh ya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya alami. Oke, kita sudah sampai di poin berapa? Nah, ini dia. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Oke, hasilnya ini. Mari kita lihat, kalau gitu apa dong hasilnya? Yang pertama ini dia, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak tahan, ya, dia tidak tahan upah orang yang bekerja. Ya, itu dia. Kalau orang yang taat pada firman, dia tidak mau menahan upah seorang pekerja. Dia akan bayar, Bapak Ibu, ya. Dan sementara dia tidak berbuat, dan dia tidak membuat orang itu mengeluh, saudara-saudaraku, ya. Saudara-saudara, kalau orang yang tertindas mereka mengeluh itu, Tuhan paling cepat dengar doa mereka, ya. Dan kalau Tuhan dengar itu paling mengerikan. Orang yang berbuat curang, berbuat tidak adil itu, dia akan mendapat ganjaran, itu paling mengerikan, ya. Oke, sementara yang lainnya itu kebalikan. Yang lain kebalikan itu, dia tidak membayar upah, dia menahan upah orang, lalu dia membuat orang yang upahnya ditahan mengeluh, saudara-saudaraku. Mari kita lihat ya. Yakobus 5 ayat 4. Yakobus 5 ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Amin. Nah itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita belajar pagi ini. Jadi apa yang bisa kita berikan, jangan kita tahan. Kalau kita tahan, Tuhan juga menahan berkatnya bagi kita sekalian. Amin ya. Tuhan menahan rezekinya bagi kita, saudara. Jadi orang yang bekerja, dia layak mendapatkan upahnya. Amin. Oke, kita lihat Bapak Ibu, yang kedua, hasil yang kedua ini. Ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang selalu apa, saudaraku? Dia selalu memuaskan hati Tuhan. Sementara yang lainnya itu ya, dan lainnya itu adalah kebalikannya. Yang tidak taat firman, dia itu adalah orang yang suka memuaskan ya
keinginannya sendiri. Mari kita lihat ya. Di dalam Yakobus 5 ayat 5. Dia foya-foya, saudaraku. Kita lihat di sini. Yakobus 5 ayat 5. Dalam kemewahanmu kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Amin. Nah, ini dia. Orang yang tidak taat itu, dia hidupnya foya-foya dan dia memuaskan hatinya, ya, sama seperti pada hari penyembelihan. Jadi dia mencari kesenangan sendiri. Ya, saudara-saudara, orang yang demikian ini, Bapak Ibu, dia akan berurusan dengan Tuhan, paling mengerikan. Tapi kita semua yang taat pada firman, ya, kita belajar memuaskan hati Tuhan. Dengan apa, Bapak Ibu? Dengan puji-pujian yang kita persembahkan, kita naikkan pada Tuhan. Dengan apa? Dengan doa-doa kita, ya, dengan penyembahan kita, dengan apa lagi? Dengan persembahan yang bisa kita persembahkan. Biarlah hati Tuhan puas, ya. Kalau hati Tuhan puas, maka siap-siap Tuhan juga akan memuaskan saudara sekalian. Itu yang namanya keadilan, ya. Oke, dan yang ketiga, yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menolong orang benar, ya, dan yang lainnya itu adalah kebalikannya, tidak menolong orang benar, ya. Ini saudaraku yang namanya ketidakadilan, ya. Oke, kita lihat ya dalam Yakobus 5 ayat yang ke-6. Yakobus 5 ayat 6. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Amin. Dan ia tidak dapat melawan kamu. Berarti yang melawan si penindas ini siapa? Tuhan. Ya, Tuhan ada di pihak orang-orang yang lemah ini. Orang-orang benar yang diperlakukan tidak adil. Nah, Tuhan yang bertindak untuk melawan orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Ya, oke, itulah sebabnya tema kita pagi hari ini. Mahkota abadi dalam keadilan Allah atas ketidakadilan dunia. Ya, oke, Bapak Ibu. Tuhan berkati kita semua ya. Dan tadi saya minta siapa yang berdoa, Ibu Fang Fang Lai ya. Oke, silakan Bu Fang Fang Lai akan berdoa buat kita semua. Ya, silakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman pada pagi hari ini membuat kami mahkota abadi dalam keadilan Allah atas ketidakadilan ketidakadilan dunia. Tuhan, ampunilah kami orang berdosa, pulihkanlah, sembuhkanlah hati kami untuk selalu taat, setia, rajin, tekun dalam kehidupan kami, untuk melakukan firman-Mu, untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang penuh antusias, yang penuh otoritas, yang penuh kualitas, yang penuh berarti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih buat hari ini. Kau berkatilah Pak John dengan tali kasih-Mu, dengan kekuatan, kesehatan ilahi yang Kau berikan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, dengan 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengerti mahkota abadi dalam keadilan dalam keadilan Allah atas diri. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pulihkan, sembuhkan hati kami untuk selalu mendekat, melekat terus kepadamu, karena Kau Bapa yang penuh kasih, penuh pengampunan, penuh damai, sejahtera, sukacita yang melimpah dalam kehidupannya. Kau berkatilah Bu Joyce Potirai, Kau berkatilah kesehatan ilahi yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kau jamah, Kau pulihkan, Kau sembuhkan dengan tali kasih-Mu yang terdalam, yang terhormat, yang tersanjung, yang terkagumi. Kami bersyukur dan terima kasih karena Kau Bapa yang sungguh sangat dahsyat, sungguh penuh keajaiban, penuh keadilan. Terima kasih Bapa. Kau berkatilah Bu Tesya, Kau berkatilah dalam setiap kebenaran-kebenaran yang Kau berikan dalam kehidupannya, dengan penuh antusias, dengan penuh otoritas, dengan penuh kualitas yang Kau berikan dalam keadilan, dalam setiap tingkah laku apapun yang dia kerjakan dengan penuh keadilan. Terima kasih juga Kau berkati anak Tasya, Puji Astuti dengan penuh gairah semangat untuk melayani, mengasihi Kau lebih dari segala-galanya. Berkatilah segala keluar masuknya, tutup bungkus dengan darah anak domba Allah. Engkau
berkarya, Engkau bertata, Engkau berkarya bertata penuh keajaiban, penuh mujizat, penuh antusiasme, otoritas yang Kau berikan dalam kehidupannya. Kau berkatilah Pak Lukas dalam kehidupannya, dalam setiap aspek kehidupannya. Tuhan, sembuhkanlah hati yang masih terluka, hati yang berbeban berat, hati yang penuh gairah, semangat yang penuh antusias kepadamu. Engkau berkatilah dengan kesehatan ilahi daripada Tuhan Yesus. Engkau berkatilah juga Johan, Engkau berkatilah dalam setiap studinya, setiap apapun yang dia lakukan, semua adalah kebenaran-kebenaran yang Kau berikan dalam kehidupannya dengan penuh gairah bersemangat. Terpujilah namamu Yesus. Engkau berkatilah Febri Asari, Engkau berkatilah semua apapun yang Tuhan dampakkan dalam kehidupannya, rencanamu, kehendakmu yang terjadi. Terpujilah namamu Yesus. Kau berkatilah Jim, kau berkatilah setiap keluar masuknya, kau berkatilah studinya, kau berkatilah setiap apapun yang dia kerjakan dengan penuh keadilan, dengan penuh kekudusan. Terpujilah namamu Yesus. Kau berkatilah Bu Dewi, kau berkatilah Bu Dewi, semua apapun yang Bu Dewi dampakkan, Bu Dewi inginkan, semua adalah kehendak-Mu, rencanamu yang terbesar, yang tertinggi, yang terhormat, yang tersanjung. Terpujilah namamu Yesus. Kau baik. Kau berkatilah gereja CSCC, gereja yang penuh semangat, gereja yang penuh gairah, gereja yang penuh berarti dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang datang di hadapan-Mu. Tuhan, berkatilah gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh, berbuah, berhasil untuk melakukan kebenaran keadilan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Yesus. Kami serahkan hidup kami juga semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ampunilah kami orang berdosa, pulihkanlah, sembuhkanlah hati kami. Kami bersyukur dan terima kasih kami punya Bapa yang tertinggi, yang terhormat, yang tersanjung, yang patut dihormati, yang patut ditinggikan. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Ibu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah di pagi hari ini ya. Buat kita semua. Terima kasih. Ibu Fang Fang Lai. Ya. Terima kasih Bu Fang Fang yang sudah mendoakan saya. Ya, terima kasih. Ya. Iya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kita syukur ya Bapak Ibu. Pagi hari ini kita sudah boleh menerima berkat-Nya, firman yang luar biasa atas kehidupan kita. Bagaimana mahkota abadi ada di atas kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu di dalam keadilan Allah atas ketidakadilan dunia. Tuhan Yesus pasti akan memberikan keadilan atas kehidupan kita ya. Di dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak adil yang kita rasakan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus pasti akan bantu bela atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Yang Tuhan Yesus mau kita harus tetap selalu jaga mengajarkan kepada kita yaitu 3J. Yang pertama jangan takut, yang kedua jangan iri, yang ketiga jangan diam. Kebenaran akan dibela oleh kuasa ilahi. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadikan rema atas kehidupan kita, menjadi kekuatan atas kehidupan kita, bahwa kita percaya kita mempunyai Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang selalu membela atas keadilan ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami satu apa-apa, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya buat kita semuanya. Haleluya. Dan kita mengucapkan terima kasih pada Pastor John Sarbunan MA. Tuhan pakai luar biasa. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Kita mendoakan terus Pastor John juga diberikan kesehatan, bukan hikmat yang selalu baru setiap hari berikan Pastor John, yang dari Tuhan Yesus dan Pastor John berikan pada kita semua jemaat gereja CSCC, karena Tuhan Yesus mau kita semua umat-umatnya harus bertumbuh bersama-sama di dalam keimanan rohani kita. Karena Tuhan Yesus mau kita semuanya harus menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi saksi-saksi itu suratan-suratan Kristus yang terbuka dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus berkati Pastor John juga jaga kesehatan dan tetap istirahat yang cukup. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pastor John. Haleluya. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Mama Joyce Putira yang tadi sudah berdoa sebelum ibadah dimulai ya Mama Joyce. Tuhan Yesus berkati Mama Joyce. Tetap semangat dalam melayani Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Atanasya Pujiastuti yang juga sudah menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Atanasya Pujiastuti.
juga tetap semangat, sama-sama kita mengiring melayani Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Fafang Lai yang sudah menaikkan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bu Fafang Lai. Kita sering mendoakan juga Ibu Fafang Lai. Terima kasih buat doa-doa kita. Setelah akhir ibadah pada ibadah pagi hari ini, kita pun juga mendoakan Ibu Fafang Lai juga diberikan kesehatan umur panjang. Dan yang selalu baru buat Ibu Fafang Lai, agar kehidupan Fafang Lai juga menjadi terang berkat di sekelilingnya. Tuhan Yesus tetap semangat, kita mengirim melayani Tuhan bersama. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas. Oke, sama-sama Bu. Kita akan masuk kita ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Mari yuk dengan semangat dan antusias kita akan menaikkan doa propertik bagi bangsa dan negara kita Indonesia dan bagi gereja saya sisi kita yang tercinta. Doa propertik ini akan dinaikkan oleh Ibu kita yang dipakai luar biasa yang dari Surabaya, yaitu Ibu Febri Ashari. Shalom, selamat pagi Ibu Febri. Shalom, selamat pagi Pak Lukas. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu Febri. Sama-sama Bu Joyce. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa propertik untuk bangsa dan negara dan juga untuk gereja tercinta kita CLCC. Doa propertik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semua sudah berakhir. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa properti kedua bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan. Oh, masih. Ya, sudah selesai, Bu Febri? Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya.
buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Febri Asari dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Febri. Terima Iya, kasih Pastor Jack. Sama-sama. oke, haleluya, haleluya. Terima kasih Bu Febri Asari yang sudah bertugas melayani ibadah pada pagi hari ini bersama-sama. Terima Tuhan Yesus, kasih Pak Lukas. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat mamanya, sehat selalu. Terima kasih. Tuhan juga memberkati Pak Lukas dan keluarga. Oke, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Dan kita akan masih kita ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Mari yuk kita kembali pagi hari ini akan mendengarkan pengumuman info gereja CSCC yang akan disampaikan oleh Ibu kita ini pakai luar biasa yang dari Sidoarjo, yaitu Ibu Atanasia Pujiastuti Esti. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Atanasia. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam nama Shalom. Praise the Lord. Ya, mari kita Halo. pengumuman info gereja CSCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC di nomor 0331268401 atau via rekening info Gereja CSCC di nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Dirilah ibadah doa mujizat yang 1 jam diadakan setiap hari dimulai 00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadat CSCC onsite Sabtu pagi. Acara Ya, jangan lupa ya, nanti kita ada jam 10 ya, Bapak Ibu. hari Sabtu jam 10 ya, Pastor. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Demikian info gereja CSCC, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat doa pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Pujiastuti Esti. Memberkati Bu Atanasia. Amin. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Iya, haleluya. Terima kasih Ibu Atanasia Pujiastuti Esti yang sudah bersama-sama melayani ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dalam kita mengiring melayani Tuhan bersama. Salam buat anak-anak. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kita akan masuk kita ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Mari yuk dengan semangat dan antusias mengimani, meyakini, mempercayai apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan melalui bibir mulut lidah kita, semuanya terjadi. Amin Bapak Ibu. Kita akan menaikkan doa deklarasi. Kita percaya setiap kata yang kita ucapkan terjadi dan terjadi atas kehidupan kita. Haleluya. Dengan hormat Ibu Atanasia untuk mencatat nama-nama yang saya sebutkan namanya. Terima kasih. Doa deklarasi pertama saya berikan kepada Ibu Tisha. Shalom. Selamat pagi Ibu Tisha. Oke. Yakin percaya Ibu Tisha. Ibu Tisha memperkatakan doa deklarasi ini pagi ini terjadi atas Ibu Tisha dan keluarga dan kita semuanya. Tetap semangat, Tuhan Yesus berkati. Amin. Terjadi atas kehidupan Ibu Tisha. Terima kasih. Yang kedua, kembali di sini ada Bu Fang Lai. Shalom. Selamat pagi Bu Fang Lai. Shalom Pak Lukas. Oke. Terima kasih. Kita percaya doa deklarasi yang Ibu perkatakan terjadi atas kehidupan Bu Fang Lai, terjadi atas kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Yang ketiga di sini ada kembali Ibu Febri Asari. Shalom. Selamat pagi Bu Febri.
Halo Mbak Lukas, selamat pagi. Iya, kita naikkan doa deklarasi percaya pagi ini yang Ibu ucapkan terjadi atas kehidupan Ibu, Febris, keluarga, dan kita semuanya. Kita semangat. Amin. 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 Terima kasih. Yang keempat di sini kembali ada Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Shalom, selamat pagi Ibu Joyce. Shalom, Pak Lukas. Terima kasih. Yakin percaya doa deklarasi yang Ibu ucapkan dari bibir mulut lidah Ibu terjadi atas kehidupan Ibu, keluarga, dan kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Joyce. Dan Ya. yang kelima di sini kembali ada Ibu Atanasia Pujiastuti Esti. Iya, shalom, selamat pagi Bu Atanasia. Dan yang keenam saya sendiri, Bapak Lukas Krisnanto. Sudah siap? Oke, saya persilakan Pastor John. Oke, terima kasih Pak Lukas Krisnanto telah menyebutkan siapa saja yang bertugas di pagi ini untuk menaikkan doa deklarasi adalah keenam sahabat-sahabat kita ya, dan kita akan dipandu oleh Ibu Atanasia Pujiastuti Esti dari Sidoarjo. Haleluya. Ya, silakan. Ya, Ibu Tisha. Dalam nama Tuhan, aku percaya ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah, 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 terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Fang Fang Lai. Ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, Terjadilah, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam soalan. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Joyce. Ya, terima kasih. Sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus tahun 2025 terjadi. Aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya di tahun 2025 ini akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa deklarasi yang telah dinaikkan oleh satu Pak John. Masih kurang satu. Maaf ya. Semangat sekali Pak John, semangat. Oke, silakan Pak Lukas. Haleluya. Haleluya. Praise God. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya di tahun 2025 ini kita semua akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa deklarasi yang telah dinaikkan oleh keenam sahabat-sahabat kita dan yang dipandu oleh Ibu Atanasia Pujiastuti Esti dari Sidoarjo. Tuhan berkati semuanya ya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya doa deklarasi yang kami naikkan pagi hari ini semuanya oleh anak-anak-Mu terjadi dan selalu terjadi atas kehidupan kita. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, terkasih yang sudah menaikkan doa deklarasi pagi hari ini. Kita percaya apa yang kita ucapkan, kita bersama-sama doa deklarasi pagi ini terjadi atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tetap semangat.
tetap sama-sama mengiring melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Haleluya. Amin. Dan kita terima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Pagi hari ini ibadah sudah akan selesai. Dan juga kita kasih kepada Tuhan Yesus, di mana kita sudah boleh menerima berkat yang baru setiap hari atas kehidupan kita. Biarlah firman-firman yang diberikan pada Pastor John Sarbunan, hamba Tuhan kita yang luar biasa, boleh menjadikan rema di dalam setiap hati kita, dan terpatri selalu di dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita pasti akan mendapatkan keadilan pembelaan yang dari Tuhan Yesus. Yes. Kehidupan kita hari-hari. Meskipun kita menerima ketidakadilan di dalam dunia ini, tetapi kita pasti percaya kita punya Tuhan Allah yang selalu memberikan keadilan kehidupan kita, dan tetap setia melayani Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan saya sebagai host mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pelayan Tuhan yang sudah melayani pada ibadah pagi hari. Sekali lagi Ibu Febri Asari, terima kasih Bu Febri buat pelayanan yang ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati Bu Febri. Kita saling mendoakan ya. Amin. Bu Febri, mamanya semua keluarga diberkati senantiasa. Selalu tetap setia mengiring melayani Tuhan. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang dasar yang ajaib. Amin. Tetap semangat. Oke. Terima kasih buat pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Tanasia Pujiastuti yang juga sudah sama-sama melayani ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati buat Tanasia. Juga tetap semangat, kita bersama-sama mengiring melayani Tuhan, kita saling mendoakan, tetap diberikan kesehatan, berhasilan, kesehatan, umur panjang, tetap jaga kondisi dan istirahat yang cukup. Salam buat anak-anak, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada Pastor John Sarbunan, hamba Tuhan kita yang pakai luar biasa ya, Pastor John. Terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Kita selalu mendoakan John. Pastor John juga diberikan kesehatan, umur panjang, tetap menjaga kondisi kesehatan yang cukup, istirahat yang cukup ya Pastor John, agar Pastor John lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam melayani di ladangnya Tuhan ini. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan, banyak orang yang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita sering mendoakan buat Pastor John dan keluarga semuanya, diberikan kesehatan, umur panjang, dan diberkati. Tuhan Yesus berkati Pastor John, tetap semangat mengiring melayani Tuhan bersama. Dan terima kasih. Haleluya. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir ibadah sama-sama pada pagi hari ini. Yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu. Kita saling mendoakan ya Bapak Ibu. Kita saling mendoakan, kita semuanya diberikan kesehatan, umur panjang, itu ada berkat yang luar biasa ya, yang patut kita syukuri atas kehidupan kita. Kita imani, yakin, percaya, asalkan kita setia dulu mencari kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Matius 6:33 itu menjadi pedoman firman Tuhan yang selalu saya pegang atas kehidupan kita. Kita tetap untuk mau mencari. Kenapa Ibu? Amin. Ya, tetap semangat ya Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa bisa menuliskan di depan layar monitor atau langsung bisa sampaikan pokok-pokok doa apa yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu, nanti akan didoakan oleh hamba Pastor John Sarbunan sebelum doa berkat. Dan sebelumnya saya kembalikan kepada Ibu Tanasia Pujiastuti sebagai Ibu Koordinator pada ibadah pagi hari. Silakan Ibu Tanasia. Ya, terima kasih Pak Lukas. Ya, saya ucapkan terima kasih buat hamba kita yang luar biasa, Bapak Pastor John Sarbunan MA, sudah memimpin ibadah pagi hari ini dan juga sudah memberikan berkat firman yang luar biasa untuk kita semua, yang untuk kedepannya, kehidupan kita sehari mengikuti firman Tuhan, disampaikan Bapak Pastor John Sarbunan MA pada kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Pastor, umur panjang, dan juga pelayanannya, dan juga semuanya, jemaatnya ditambah-tambahkan, semua jemaat. Terjadilah dalam nama Yesus. Sudah selalu mendampingi Bapak Pastor untuk melayani kita semua. Tuhan Yesus memberkati, kesehatan, umur panjang, dan juga adik-adik semua diberkati Tuhan, dan berkatnya melimpah-limpah. Amin. Dan terima kasih buat Bapak Lukas Krisnanto, host kita luar biasa yang melayani Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kesehatannya ya Pak Lukas, kesehatan, umur panjang, dan tetap semangat melayani Tuhan. Terima kasih atas dukungannya terhadap saya dan juga untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati usahanya Pak Lukas. Amin. Dan juga Dek Kesya Temi. Dan terima kasih buat
Ibu Febri yang sudah melayani Tuhan pagi hari ini, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, kesehatan umur panjang dan juga berkat melimpah buat Ibu Febri, dan juga Ibu Katrin diberkati Tuhan dalam kesehatannya, amin. Dan juga terima kasih buat Mama Joyce Putirai sudah hadir pada pagi hari ini. Mama Tisha tetap semangat ya, berjalan bersama Tuhan. Tidak pada waktunya semua penyakitnya Ibu Tisha pasti sama Tuhan, bersih sehat. Amin, terjadi. Amin. Senyum, tetap semangat, apapun terjadi tetap senyum ya di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan juga terima kasih buat Ibu Fang Fanglai atas doa-doanya untuk kita semua. Tuhan pakai Ibu Fang Fanglai. Ya, terima kasih Bu Natasya. Ya, kesehatannya Ibu Fang Fanglai ya. Nah, Tuhan jaga Ibu Fang Fanglai ya. Semangat, sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan terima kasih buat Ibu Dewi sudah hadir pada pagi hari ini. Yesus memberkati. Dan juga The James, Gereja CLCC, semuanya diberkati Tuhan. Dan selanjutnya saya kembalikan pada Bapak Pastor John Sarbunan untuk memberkati kita dan tutup dengan doa. Dipersilakan. Oke, mari kita pujikan pujian bersama-sama. Yesus, aku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami, sembah Tuhan, sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Aku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Kau satu dalam hidup. Amin. Tuhan satu-satunya ya dalam hidup kita Mulai semua. dari Oke, mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan kita akan bersatu hati dalam doa kita di pagi hari ini. Oke, letakkan tangan kiri saudara sekali lagi di depan bagian tubuh yang sakit dan percaya aliran kuasa Tuhan, kasih Tuhan mengalir atas tubuhmu. Ya, ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya engkau segera terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan. Ibu Tisha yang kau terima bersama putrimu, oh saudari Messi yang kau terima, aliran kesembuhan mengalir atasmu. Dalam nama Yesus, tidak ada hal yang membahayakan, segala penyakit kelemahan, go! Udah pergi tinggalkan engkau di dalam nama Yesus. Juga untuk saudari Messi juga tidak pusing-pusing lagi, memberikan kekuatan, perlindungan, pertolongan dalam hidupnya. Dan Tuhan tolong anaknya, yaitu saudara Yosi, Tuhan bawa lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Mari Tuhan, jamaah Pak Lukas, jamaah Ibu Atanasya, jamaah Ibu Joyce, jamaah Ibu Fang Fanglai, jamaah Ibu Febri, jamaah juga ya Tuhan Ibu Dewi, jamaah juga mamanya Bu Febri, Ibu Catherine, jamaah juga anak-anakmu di gereja CLCC, anak-anak Yohansini James, Tuhan jamaah dalam nama Yesus pagi ini yang datang dengan iman, sudah terima mujizat, sudah terima kesembuhan, sudah terima pertolongan. Yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Tuhan berkati ibadah nanti siang. Oh Tuhan, untuk jam 10 ibadah doa mujizat 1 jam, percaya mujizat Tuhan juga terjadi di sana. Dan juga berkati ya Tuhan ibadah nanti malam juga, ibadah besok pagi sepanjang minggu ini, sampai sepanjang tahun ini Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera
Percaya Bu Tisye, Tuhan sudah kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan untuk penjualan rumah, semua transaksi dilancarkan, dimudahkan. Demikian juga untuk Ibu Wace, Ibu Andri, Pak Buri, Bro Salim, penjualan rumah, penjualan tanah, Tuhan sudah lancarkan, mudahkan semuanya. Ini doa kami kepadamu. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman semua, Tuhan berkati ya. Bu Febri, Bu Joyce, Bu Tisye, Tuhan berkati ya. Bu Atanasya, Pak Lukas, Bu Fang Lai, sampai jumpa lagi ya. Makasih Pastor John. Semangat ya. Oke. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Makasih Pastor John. Ya, sama-sama Pak Lukas. Terima kasih Pak John. Ya, salam ya buat Messi, buat semuanya. Oke, Tuhan berkati Bu Fang Lai, Bu Joyce. Sampai jumpa lagi. Sayonara.